Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahla siddiqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an. Kali ini kita akan membahas fikih, melanjutkan pembahasan tentang fikih, dan alhamdulillah di studio kita akan berdiskusi bersama Ustaz Husein bin Hamid Alatas yang alhamdulillah sudah datang di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Dr. Otong Surasman yang sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik ya kawan akhwat, tapi sebelum kita mulai berdiskusi, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkah bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmat untuk kita semua, pintu hidayah, dan Allah berikan taufik buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Husein, Ustaz Otong, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih zakat. Jadi ulumul Quran dengan subtema melanjutkan pembicaraan dalam zakat. Nah, Ustaz, kalau kita lihat tadi seperti diskusi sebelumnya, potensi ekonomi umat Islam nih dari zakat besar sekali Ustaz. Nah, apa yang salah kira-kira Ustaz dari pengelolaan zakat kita di zaman sekarang? Mungkin Ustaz Otong bisa dikasih pengantar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita adalah Habib Husein Alatas, Habib Ustaz Isa, juga para kru Rasil, termasuk para pendengar pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam kajian yang sangat penting, yang sangat utama, khususnya dalam kancah kehidupan yang sampai saat ini kelihatannya belum kelihatan titik terangnya, khususnya Indonesia ya, untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran ya. Baru makmur segelintir orang, segelintir manusia gitu ya. Nah, di dalam konsep kitab suci Al-Qur'an disampaikan, digandengkan perintah sholat itu dengan perintah zakat ya. Banyak sekali gitu. Itu menunjukkan sebenarnya betapa pentingnya ibadah sholat juga ibadah zakat ya, termasuk zakat wajib maupun zakat yang sunnah, di mana prinsip dasarnya kalau kita renungkan bahwa orang yang sholat itu ya, itu harus mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial gitu, tidak boleh cuek bebek, tidak boleh masa bodoh gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat misalkan Indonesia ya, karena saya sempat sedikit riset ya, khususnya dari sisi kekayaan alamnya. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang besar, kekayaan alam yang banyak gitu. Cuma mungkin kontribusinya ini yang belum pas ya.
belum maksimal ya. Kekayaan-kekayaan alam justru banyak dinikmati hanya segelintir orang ya. Termasuk misalkan contohnya tambang emas di Pongkor itu sudah 20 tahun lebih itu masih. Tetapi penduduk sekitar masih di bawah kemiskinan ya. Kemudian PT Newmont juga misalkan di Taliwang, Nusa Tenggara Barat itu juga gitu ya. Tambang emas juga sama itu. Nah, sisi lainnya kemudian kita lihat juga kelihatannya kenapa terjadi ya tadi kemiskinan tambah banyak ya, kebodohan juga tambah banyak, pengangguran tambah banyak ini. Mungkin barangkali satu sisinya kelihatannya tidak sesuai dengan konsep Islam ini gitu. Nah, sementara setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia ya di dunia apalagi akhirat tanpa kembali kepada konsep Islam itu tidak mungkin bisa selesai. Nah, mungkin ini sarana yang paling tepat mengenai zakat ini ya, dalam konsep Qur'annya yang sebenarnya seperti apa gitu. Artinya, barangkali bisa jadi ketika terjadi seperti ini ya, ekonomi carut marut segala macam itu mungkin jangan-jangan tidak sesuai dengan konsep Islam, konsep Al-Quran gitu maksudnya. Nah, barangkali ini mungkin kita akan mendengarkan tentunya lebih luas pembahasan oleh guru kita ya. Ini sebagai pengantar hanya ingin sedikit mengetuk ya pintu bahwa bagi para orang-orang agnia gitu ya sudah selayaknya lah untuk mengeluarkan zakatnya yang maksimal gitu ya. Karena berapapun uang yang kita punya gitu ya, sampai misalkan miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar sampai triliunan. Kalau seseorang meninggal itu kan nggak dibawa, ya. Buat apa juga gitu kalau secara logika kita itu ya. Lebih baik ya sudah dikeluarkan lagi misalkan mencontoh seperti sahabat-sahabat ya Abu Bakar Siddiq ya. Semuanya untuk perjuangan Islam ya. Barangkali ini mengetuk pintu ya para agnia, para konglomerat ya yang belum maksimal ya menyampaikan zakat-zakatnya ya, daripada nanti di akhirat ya dibakar dengan siksa api neraka yang sangat luar biasa kan, lebih baik ya keluarkan zakatnya. Barangkali mungkin ini sebagai pengantar mengetuk pintu ya bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta itu ya, punya kesadaran bahwa ibadah sholat yang kita lakukan itu ya harus di samping mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga mendidik kita mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial. Mungkin ini sebagai pengantar. Lebih luas, lebih lanjut kita dengarkan paparan guru kita Al-Habib Hussein Al-Darus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pada seluruh kaum muslimin muslimat, begitu pula kepada seluruh keluarga besar Rasil yang berjuang bersama-sama baik dengan skill yang mereka miliki, dengan harta yang mereka infakkan, dengan tenaga, waktu yang mereka curahkan, dukungan yang mereka berikan. Kebersamaan yang amat indah yang akan membuka pintu rahmat bagi kita semua. Kepada seluruh kerabat kerja di studio, kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang diseru dan diajak oleh Allah untuk kembali kepadanya. Ustadz Otom Surasman, Ustadz Isa bin Ahmad Al-Kaf,
secara khusus Neza, begitu pula Anis dan rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang mengajukan pertanyaan. Dia mengatakan bahwa Islam bila diperhatikan dari solusi-solusi ekonomi yang diterapkan, sebetulnya Islam ini condong kepada apa? Kepada ajaran feodal. Kenapa? Dia mengatakan petani-petani padi yang memiliki 1 hektar padi, dia menghasilkan katakan 3-4 ton atau 5 ton di daerah yang lebih subur. Hasilnya dibagi 2 di antara pengelola dan pemilik tanah. Mereka wajib mengeluarkan 10% dari hasil mereka. Jadi kalau mereka menghasilkan 4 ton, maka masing-masing menerima 2 ton, setelah itu dipotong masing-masing 10%. Harga 2 ton berapa kira-kira padi? Paling-paling hanya mereka mendapatkan 10 hingga 12 juta rupiah. Setelah mereka menunggu hasil tanaman mereka selama kurang lebih 3 bulan. 3 hingga 4 bulan. Karena dalam 1 tahun mereka menghasilkan 3 kali panen. Sedangkan pemilik perkebunan yang luasnya sampai ratusan hektar bahkan ribuan hektar, mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena perkebunan seperti coklat, tebu, cengkeh, kopi bukan makanan pokok. Sedangkan dalam fikih yang diterapkan bahwa zakat pertanian itu wajib dikeluarkan pada apa-apa yang menjadi makanan pokok. Seperti beras, gandum, korma. Adapun hasil-hasil perkebunan yang lain tidak dikenakan zakat. Jadi kalau seandainya petani beras, petani gandum diwajibkan mengeluarkan 10% karena makanan pokok, sedangkan mereka memiliki perkebunan kedelai, coklat, cengkeh, tebu, kelapa, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena bukan makanan pokok. Di mana keadilan? Mereka yang punya kekayaan yang begitu besar dari hasil perkebunan tidak wajib mengeluarkan zakat, sedangkan petani-petani padi yang bekerja untuk kebutuhan pokok masyarakat manusia, karena yang mereka tanam bukan hanya untuk mereka, untuk masyarakat banyak. Begitu juga zakat dibebaskan dari petani cabai, tomat, bawang, sayur mayur, karena bukan merupakan makanan pokok. Dengan alasan pada masa Rasul ini semua tidak dikeluarkan. Saya kenal seorang haji di daerah Sukabumi. Kebetulan saya tumbuh belajar agama di pesantren di wilayah Sukabumi bersama orang tua. Dia menanam timun. Kalau tidak salah 1 atau 2 hektar timun. Subhanallah begitu panen, kebetulan timun harganya sedang tinggi. Dari hasil panen dia mampu untuk membeli sebuah kendaraan mobil Colt. Pada zaman dulu Colt itu Mitsubishi 3 berlian. Di samping sejumlah uang. Waktu ditanya, Bapak mengeluarkan zakat apa tidak? Dia bilang, Bib, bonteng mata ayat zakat, Bib. Bonteng tidak ada zakatnya. Karena laisa mimma yuqtat, bukan makan pokok. Kemudian, petani menjadi sasaran zakat di saat mereka menanam padi, menanam gandum, atau makan pokok yang lain. Sedangkan hasil-hasil perkebunan yang lain yang bukan merupakan makanan pokok, walaupun hasilnya selangit. Cabai terkadang harganya bisa sampai 75.000. Bisa sampai 100.000, di Lebaran bisa 150.000. Nah coba bayangkan bila petani-petani cabai petani-petani padi
beralih menjadi petani cabai karena mereka merasa harga cabai lebih mahal. Apa jadinya kira-kira? Di samping hal tadi, contoh yang lain, seorang katakan bekerja di pemerintahan, setiap bulan menerima gaji, atau bekerja dalam bidang jasa yang lain, baik jasa travel, jasa konsultan, hukum, seorang dokter yang praktek baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Satu bulan bisa mendapatkan 25 juta, 50 juta, bahkan 30 juta. Bahkan ada yang mendapatkan satu bulannya sampai 500-600 juta. Dia praktek di beberapa rumah sakit sebagai seorang dokter anak, dari rumah sakit A mendapatkan 100-200 juta. Belum lagi dari apa? Obat-obat yang diresepkan. Farmasi menyediakan juga apa? Imbalan. Apalagi kalau dia seorang dokter yang melakukan tindakan operasi. Contohnya operasi jantung, atau bedah syaraf, atau ortopedi. Itu pendapatannya lebih besar daripada seorang dokter internis yang tidak melakukan tindakan. Mendapatkan 100 juta, 200 juta, 50 juta. Mereka dikenakan zakat apa tidak? Ada dua pendapat. Satu pendapat dari kalangan kelompok-kelompok konservatif yang hanya berpegang kepada teks secara mati tanpa memahami hikmah dari tasyri' Islami mengatakan tidak ada zakat profesi, itu bid'ah. Oleh karena itu ketika pegawai-pegawai BI ya, yang mengaji kepada beberapa guru ditanya apakah kalian setuju dengan zakat profesi, mereka menjawab tidak. Alasannya bahwa itu bid'ah menurut guru mereka. Jadi karena alasannya bid'ah, apa karena kikir? Lalu sebahagian lagi mengatakan bahwa zakat profesi dikias pada pertanian. Tanah pertanian tidak dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan hasilnya. Begitu juga seorang dokter yang bergerak dalam bidang profesi, ya, kedokteran, melayani kesehatan, ilmunya itu yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan harta kan? Jadi ilmunya yang menghasilkan, itu yang dizakatkan. Dikias pada pertanian. Karena ada keserupaan dengan pertanian. Ini zakat hasil, ini juga zakat hasil. Ilmu yang ada padanya kan pengajaran dari Allah. Kalau dia seekor monyet, tidak akan mungkin bisa mampu belajar kedokteran. Betul enggak? Lalu, yang mengkias pada pertanian, mengatakan jenisnya dikias pada pertanian, tapi yang wajib dikeluarkan hanya 2,5%. 2,5% itu pun bukan dari keseluruhan. Setelah dipotong biaya hidupnya, sama transportnya katakan 25 juta, biaya hidup semua 20 juta, yang 5 juta dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%, berarti kalau 1 jutanya berapa? 250.000. Iya, 25.000. Hah? Enggak, 1 juta. 1 juta. 2,5% berapa? Iya, 25.000. 25.000? 25.000. Berarti kalau 5 juta cuma 125.000. Betul nggak? 1 juta, 2,5%-nya 25.000 rupiah, cuma 125.000 rupiah. Sedangkan dia, ya, untuk urusan dunianya, keluarganya, ya, menggunakan berapa? 97,5% sama dengan 24 juta berapa? 875.000. Itu untuk dunianya, sedangkan untuk akhiratnya cuma berapa? 125.000. Nah, coba antum renungkan. Kira-kira ajaran seperti ini, ajaran feodal, apa ajaran yang betul-betul peduli mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya, apapun lapisan mereka. Angka 2,5% tidak terdapat dalam Al-Quran. Hanya terdapat dalam satu riwayat berkaitan dengan naqdain, emas perak. Kalau kita simpan emas perak, berlalu 1 tahun, kita dikenakan berapa? 2,5% itu. 2,5% itu yang emas perak itu, Mas. Dikenakan 2,5%. Itu kalau kita simpan emasnya.
berlalu selama setahun dan sudah mencapai nisab dikenakan 2,5%. Lalu apa alasan mengkias zakat kepada pertanian jenisnya, kemudian yang dikeluarkan dikias pada emas dan perak? Kemudian satu hal, apakah adil? Apakah adil? Apakah tepat kalau petani diperintahkan mengeluarkan 10% dalam waktu 3-4 bulan? Sedangkan orang ini yang bekerja mendapatkan 25-50 juta hanya dikeluarkan 2,5%. Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 253. Bukan, ayat 254. Ayat 254. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua jenis zakat. Yang satu apa? Yang satu hasil kasab usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun profesi. Itu juga merupakan al-kasbu. Jadi kalau seorang bekerja sebagai seorang dokter, maka kasbu apa? Usahanya dalam bidang medis kan, memberikan layanan kesehatan. Allah berfirman pada ayat 254 suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari sebahagian hasil thayyib yang baik yang kalian usahakan. Baik kalian usaha dalam bidang perdagangan, profesi, jasa apapun, Allah kenakan kewajiban untuk menginfakkan sebahagiannya. Kira-kira 2,5% itu sebahagian, masuk kata sebahagian enggak? Kata sebahagian itu mesti kan separuh atau apa? Di bawah separuh, tapi kalau sampai 2,5%, masuk nggak kata sebahagian? Iya, infakkanlah sebahagian yang kami anugerahkan bagi kalian dari usaha kalian yang baik, yang halal. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari hasil-hasil bumi yang kami keluarkan bagi kalian. Allah nggak sebutkan yang makanan pokok tidak. Baik itu makanan pokok, yang tidak pokok selagi dia diproduksi dalam skala besar, melebihi kebutuhan dan kecukupan dia wajib mengeluarkan zakat. Betul enggak? Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Antum perhatikan, dua jenis zakat di sini. Satu hasil kasab yang baik, yang kedua adalah pertanian. Allah merendengkan dua hal ini, sebetulnya juga memberikan isyarat seharusnya yang dikeluarkan dari hasil usaha itu. Kalau kita termasuk orang yang berkelebihan, sama dengan hasil pertanian. Pertanian diambil 10%, ini seharusnya juga diambil 10%. Malah pertanian resikonya lebih tinggi. Pertanian itu bisa terkadang gagal. Kalau seorang bekerja sebagai pegawai atau dokter di rumah sakit, ada nggak gagal panen? Tidak ada. Nggak ada. Aman kan? Kok kenapa kalangan-kalangan yang aman usahanya, yang setiap bulan pasti mereka mendapatkan gaji mereka, dikenakan cuma 2,5%. Hasilnya lebih besar dibandingkan petani yang berusaha bekerja selama 3-4 bulan, mereka dikenakan 10%, ini hanya 2,5%. Saya mau tanya, dari mana dasarnya? Kalau ada nas, pasti saya tidak berbicara. Tapi dari mana dasarnya? Seharusnya dari pertanian 10% at least, kemudian dari apa? Dari profesi juga 10%. Jadi kalau orang punya 10 juta, 9 juta buat dirinya sama keluarganya, 1 juta sebagai sumbangsi dia untuk umat, pantas enggak? Pantas sekali. Lebih dari itu juga pantas. Betul enggak? Masa dia hanya hidup untuk dirinya? Kecuali kalau 10 juta rupiah itu pas-pasan untuk keluarganya. Dia nggak dikenakan kewajiban. Katakan 25 juta, tapi karena anaknya banyak, untuk sekolah, pendidikan, dan lain sebagainya, pas-pasan buat dia nggak wajib zakat. Karena zakat dikenakan bagi orang yang punya kelebihan. Masa dia berbagi bagi orang lain sedangkan dia kurang? Betul nggak? Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang mereka mesti infakkan. Qulil afwa. Yang kamu infakkan itu kelebihan dari kebutuhan kamu. Jadi kalau orang punya hasil 10 juta, kebutuhan dia 5 juta, maka sisakan 5 juta. Paling sedikit dia keluarkan 10% dari 5 juta. Karena dia sudah cukupi kebutuhan dia yang 5 juta ini, paling sedikit 10% masuk di akal kalau dikeluarkan 20%. Berarti kalau 20% kan dari 5 juta berapa?
1 juta. Dia pegang 4 juta rupiah. 4 juta ini simpanan. Simpanan dia, saving dia. Sedangkan kebutuhan dia terpenuhi semuanya. 1 juta, 20% dari 5 juta, nggak ada artinya. Dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kecukupan, tambah dia mampu untuk menabung. Kalau seandainya 1 juta dikumpulkan dari umat, masih tidak mencukupi kebutuhan fuqara wal masakin, Allah akan tambahkan. Kenapa? Karena Allah bilang wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman pria dan wanita satu sama lain saling menjadi pelindung, pembela, penolong. Bukan basa-basi. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu menolong, membantu yang tidak berilmu, bukan membuli. Jelas kan? Jadi kita lihat dalam satu hadis, ini hadis dari sisi sanad kurang diperhatikan. Tapi matan dan isinya hal yang betul-betul cocok dengan Quran dan rasio. Sesuai juga dengan rasa. Rasa di sini jangan jangan tolak ukurnya orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Karena mereka selalu berusaha untuk memproduksi dengan biaya semurah-murahnya, menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, kemudian mengeluarkan pengeluaran sedikit-dikitnya. Betul nggak? Jadi kita lihat untuk umat seluruhnya, bukan hanya untuk yang kaya. Karena agama ini bukan agama orang kaya aja. Dalam satu hadis, innallaha faradha fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim. Allah mewajibkan pada harta si kaya, kadar yang diwajibkan itu nggak ditentukan 2,5 atau 5 enggak. Ma yasuddu hajata fuqaraihim, sesuai dengan kadar yang menutupi kebutuhan fakir miskin mereka. Walan yaju'a faqirun walan ya'ra illa bima fa'ala aghniyahum. Tidak akan lapar dan telanjang orang-orang miskin kecuali disebabkan pengabaian yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang kaya menginfakkan hartanya, ustadz menginfakkan ilmunya. Kalau saya tidak menginfakkan ilmu saya akan ditanya di hadapan Allah. Dan apa? Dan saya tidak harus menunggu orang undang. Tidak harus juga menunggu orang bayar. Karena yang membayar adalah Allah. Yang memerintahkan kita ustadz mengajar, Allah menyampaikan dakwah kita. Oleh karena itu kita nggak minta dari manusia. Kita dijanjikan oleh Allah ganjaran dari sisi Allah. Dunia maupun akhirat. Yang kuat, infakkan kekuatannya. Yang menjadi pejabat dengan jabatannya. Kalau kita kerjasama seperti ini, dunia ini akan bangkit. Betul nggak? Jadi wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Jadi kita lihat dalam ayat tadi 254 suratul Baqarah, wahai orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usaha kalian yang baik dan apa yang kami keluarkan bagi kalian dari hasil bumi. Bukan terbatas hanya pada pertanian padi, gandum, tapi semua hasil bumi. Petani yang menghasilkan melon, sekian hektar melon, semangka, ya, itu subhanallah pada saat ini orang bisa simpan di cold storage, bisa bertahan lama. Mereka angkut ke pasar-pasar yang besar, orang jual paprika, satu bisa harganya berapa? Bisa harganya 5.000, 4.000 rupiah. Kalau 1 hektar berapa hasilnya? Lebih besar dari pertanian apa? Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwasannya zakat pertanian hanya terbatas pada makan pokok, batil. Quran menyebutkan apa saja yang kami hasilkan bagi kalian dari hasil bumi. Kemudian ayat lain dalam suratul An'am bahkan pada periode Mekah. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh waz-zaituna war-rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi. Perhatikan coba. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Renungkan ayat ini. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghaira ma'rushat. Dan dialah yang telah apa? Menciptakan
kebun-kebun yang berpara maupun yang tidak berpara. Yang berpara seperti anggur kan mesti ada para-para yang menyanggah kan. Yang tidak berpara diantaranya semangka, tomat, ya kan semua di bawah kan. Termasuk juga cabai. Termasuk juga pohon durian kan nggak berpara. Dia pohon keras kan. Nangka, cempedak, kemudian mangga. Dialah yang menghasilkan bagi kalian, menciptakan bagi kalian perkebunan-perkebunan. Yang pohon-pohonnya diantaranya ditunjang oleh para-para, seperti anggur, buah ghaira ma'rusyat maupun yang tidak berpara, yang tidak menggunakan penunjang. Kemudian, wan nakhla dan korma, waz zaitun, buah zaitun, war rumman 5. Kemudian, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Yang serupa ya, bentuknya, rasanya dan tidak serupa. Mangga saja kita lihat bermacam-macam jenisnya, walaupun namanya mangga. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmar. Makan dari buahnya wahai hamba-hamba Allah di saat berbuah, tapi ingat wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan hasil panennya pada saat panen. Hak-haknya ada hak Allah pada apa? Pertanyaan kamu. Jangan makan dan jangan kalian berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan karena mengganggu kesehatan dia. Perhatikan coba. Pada buah-buah yang disebutkan tadi. Kebun-kebun yang berpara tidak berpara. Yang berpara seperti anggur. Makan pokok bukan? Terong-terong juga yang ada paranya. Ya. Sekian banyak pohon-pohon yang menggunakan para-para kan. Kemudian yang tidak berpara dari mulai pohon durian, nangka, ya, termasuk juga pohon-pohon yang merayap di bawah buah-buahnya. Kemudian pohon korma merupakan makan pokok bagi bangsa Arab. Zaitun? Bukan. Rumman 5 juga bukan makan pokok. Lalu Allah katakan pada akhir ayat, keluarkan haknya pada saat panen. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan hak Allah yang mewakili hak orang-orang miskin karena yang menumbuhkan timun sama yang menumbuhkan padi sama nggak? Yang menumbuhkan 5, yang menumbuhkan zaitun, anggur, Allah sebagaimana menumbuhkan hasil-hasil bumi yang merupakan makanan pokok. Oleh karena itu kita bertanya, apa dasar kalian yang mengatakan kita wajib hanya mengeluarkan makanan pokok? Itu dikias pada apa yang Rasulullah lakukan. Ada nas kenapa kias? Pada zaman Rasul sayuran tidak dikeluarkan zakatnya karena memang tidak diproduksi dalam bentuk massal. Mereka lebih fokus pada gandum dan makanan pokok. Kalau ada tanah subur itu fokus mereka. Adapun sayuran tidak secara massal. Kalau sekarang kan perkebunan setiap waktu membawa hasil mereka ke pasar-pasar utama, pasar induk. Berapa hasil yang mereka dapatkan? Dari jagung saja sekarang harganya Rp5.000. Coba. Labu siam harganya Rp5.000. Tomat Rp20.000 di pasar. Bayangkan coba. Beras berapa cuman per kilo? Beras per kilo kurang lebih ada yang 12.000, ada yang 13.000. Rp20.000 tomat. Nah bagaimana kalau petani padi semua beralih jadi petani tomat? Atau cabai? Karena frustasi. Jadi dalam hal ini kita bertanya, apakah Islam ini agama feodal? Agama yang berpihak pada orang kaya, pada konglomerat. Tidak berpikir untuk kesejahteraan umat. Jawabannya, Islam agama keadilan yang memerintahkan yang kuat membantu yang lemah, yang kaya, menjadi penunjang yang miskin, yang berilmu menjadi penunjang orang bodoh. Tapi fikih Islam yang saat ini diterapkan tidak lagi sesuai dan tidak mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Karena fikih yang ada pada saat ini untuk masa lampau. Kita menerima syariat Allah, teks Al-Quran dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi yang kita ingin perbaiki fikih kita pada saat ini, ya pemahaman kita, interpretasi kita yang tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman. Karena ekonomi berkembang setiap waktu.
Tadinya toko-toko secara langsung memperdagangkan barang-barang kebutuhan pokok dan lain-lain sebagainya. Sekarang sebagian besar diambil alih oleh apa? Oleh jaringan online seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Antum bisa bayangkan berapa banyak pengangguran pramuniaga yang tidak mendapatkan pekerjaan. Muncul lagi jasa-jasa angkutan dan pengantar. Betul tidak? Gudang-gudang yang tadinya mereka buka toko, sekarang nggak perlu lagi buka toko. Oleh karena itu banyak ruko-ruko, toko-toko yang sepi. Karena apa? Dulu mereka harus punya toko, sekarang tidak perlu. Di rumah mereka bisa apa? Bisa memperdagangkan barang mereka, bahkan tanpa butuh apa? Tanpa butuh gudang. Mereka bisa menjadi orang-orang yang mewakili produk-produk yang begitu banyak. Tinggal nanti mereka yang menjadi apa? Ya. Sedangkan yang mengirim adalah mereka-mereka yang bagaimana? Yang mempunyai. Jadi mereka nggak harus sewa gudang, tidak harus juga apa? Bayar pegawai, kecuali hanya 1-2 orang ahli IT. Jadi ekonomi terus berubah. Begitu juga dulu perdagangan, pertanian, perkebunan, ya. Sekarang dalam bidang jasa justru mungkin uang lebih dari 75% berputar dalam bidang jasa. Ini nggak kena zakat menurut sebagian. Sedangkan mereka-mereka yang punya pendapatan tidak terlalu banyak yang dikenakan zakat. Zakatnya pun hanya dikeluarkan 2,5%. Mau beli akhirat, mau beli surga. Kan aneh. Jadi Ustaz Otong, dalam studi ulumul Quran kita dengan subtema zakat, ya, zakat yang merupakan pembahasan yang dibahas oleh Al-Quran secara detail, bukan hanya hartanya, bahkan sampai pemungutannya, kemudian distribusinya, ya. Kemudian hak-hak orang yang mengumpulkan zakat, yang berperan sebagai amil dari mulai melakukan inventarisir orang-orang yang mampu, yang tidak mampu mengumpulkan dari yang mampu, kemudian memberikan bagi para mustahik. Artinya mereka kerja secara khusus dalam bidang ini. Nah, kita tahu bahwasannya zakat, ya, diperuntukkan dalam Al-Quran untuk 8 golongan. Untuk fuqara wal masakin. Untuk orang yang khusus bekerja dalam apa? Dalam pemungutan, perhitungan, dan distribusi. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, untuk mendekatkan hati orang ke dalam Islam. Bukan memaksa mereka atau membujuk mereka, tidak. Supaya mereka hatinya kalau melunak bisa mendengar dalil yang disampaikan pada mereka. Kalau orang hatinya nggak suka, walaupun benar juga dia nggak bakal bisa terima. Betul nggak? Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab, membebaskan perbudakan. Wal gharimin, menutupi membayar orang-orang yang berhutang. Kalau perlu memberikan pinjaman buat mereka tanpa bunga, yang dinamakan al-qardul hasan, pinjaman yang baik. Berarti kita mampu untuk menghentikan berbagai macam transaksi ribawi. Baik bank-bank konvensional atau bank syariah yang menamakan syariah tapi dalamnya tetap konvensional, digantikan dengan baitul mal wa tamwil. Baitul mal wa tamwil, dan memberikan juga apa? Modal. Yang mengumpulkan dana umat, kemudian memberikan bantuan, ya, permodalan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian apa? Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Begitu juga perjuangan di jalan Allah. Ibnu sabil, orang yang merantau belajar, kehabisan bekal, kita berikan dari sana. Berarti kalau seandainya zakat ditangani secara baik, diambil secara benar, dan yang diambil angkanya juga betul-betul mampu untuk menjadi solusi bagi 8 golongan tadi, kita bisa bayangkan akan lahir nanti di bawah baitul mal wa tamwil ada sub yang khusus untuk perjuangan, membantu perjuangan di jalan Allah, baik penyebaran dakwah, pendidikan sekolah, pembangunan masjid, bisa diambil dari sana. Kan semua fisabilillah. Termasuk membiayai pejuang-pejuang yang berjuang berhadapan dengan musuh yang datang melakukan serangan dari luar, hingga bangsa kita menjadi kuat. Betul enggak? Kemudian fuqara wal masakin, tidak kita jumpai lagi mereka keliling mengemis meminta ke sana kemari. Mereka diberikan, yang mampu bekerja diberikan modal. Diberikan juga penyuluhan, pendidikan. Yang tidak mampu, jompo, janda, orang-orang tua yang tidak bisa bekerja, diberikan kebutuhan hidup mereka. Seperti yang kita jumpai di Australia, di Amerika, di mana-mana tempat. Yang tidak bekerja diberikan jaminan. Bahkan rumah sakitnya free, dijemput mereka ke rumah sakit, kebutuhan hidup mereka diberikan gaji kalau mereka tidak mau bekerja.
yang mampu bekerja, ingin menjadi seorang yang berusaha diberikan modal. Atau mereka dimasukkan di perusahaan-perusahaan yang dibangun dari hasil apa? Hasil Baitul Mal. Coba lihat. Jadi fuqara wal masakin tidak akan lagi kita lihat bermunculan mengemis keliling sana kemari. Yang nggak mau kerja, ya, mereka diabaikan. Kalau mau kerja, diberikan pekerjaan. Kalau mereka orang yang mampu bekerja. Betul nggak? Kita jumpai banyak pemuda-pemuda yang bisa bekerja, nggak mau kerja, mau kelilingan minta sana sini. Dengan pembahagian zakat, pengelolaannya secara sistematis mampu untuk memberantas mereka. Hingga tidak lagi ada wajah-wajah yang kerancang-kerincing minta bantuan. Yang ada orang semangat bekerja, produktif, hingga bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa negaranya. Bukan menjadi beban. Seperti balok yang nyandar, bukan balok yang menjadi penyangga. Adapun yang tidak mampu bekerja, karena usia tua, sakit, lemah, mereka dapat tunjangan dari Baitul Mal. Bukan 100.000, 200.000, untuk kebutuhan dia secara penuh. Yang belajar juga diberikan secara penuh. Jadi ada keseimbangan antara yang berinfak, antara yang diberikan bantuan. Dan kita nggak harus bingung kepada siapa dibagikan. Yang datang minta sama kita kebahagiaan, yang jauh tidak menerima bagian. Jadi al-fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha, mereka yang bekerja di Baitul Mal wa tamwil. Wal mu'allafati qulubuhum, ada lagi apa? Sub yang kerjanya adalah bagaimana mendekatkan hati orang ke dalam Islam. Mereka punya dana besar. Di rumah sakit ada yang tidak mampu dari non-muslim, diberikan bantuan dan diringankan dari sana. Nggak jadi beban buat rumah sakit, tapi dari Baitul Mal untuk mendekatkan mereka ke dalam Islam. Bukan sebaliknya, rumah sakit Kristen bisa mengambil hati kita karena membebaskan dari bayaran. Disuruh berhadapan dengan pendeta yang mewawancarai dia. Kemudian wafir riqab, melepaskan mereka dari perbudakan. Dulu perbudakan dibenci oleh Islam. Islam ingin membebaskan cuma dengan cara yang tidak merugikan pemilik-pemilik budak. Nah sekarang perbudakan tidak ada. Bisa dimasukkan sahamnya ke dalam saham al-gharimin. Bisa ke saham al-fuqara wal masakin. Melihat mana yang lebih membutuhkan. Betul nggak? Wafir riqab. Kemudian wal gharimin, orang yang berhutang. Yang berhutang ini sama dengan orang-orang yang terjerat oleh perbudakan. Jadi bisa dua-duanya digabungkan. Dari dana gharimin digunakan untuk dana apa? Untuk dana bagi mereka yang membutuhkan dana buat berusaha atau berobat dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya yang berhutang, yang butuh pinjaman diberikan pinjaman, namanya al-qardul hasan, in tuqridullaha qardan hasana. Bukan datang kepada bank konvensional atau bank yang mengatasnamakan syariat, tetap aja mengambil keuntungan walaupun namanya mau murabahah, mau musyarakah dan lain sebagainya. Yang jelas tetap mereka memberatkan mereka yang meminjam. Kemudian wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah untuk perjuangan di jalan Allah. Wa ibnis sabil. Coba untuk bayangkan Baitul Mal ini bisa melahirkan sub-sub apa? Yang akan mampu untuk apa? Memberikan solusi bagi umat dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nah dulu pada masa Nabi, zakat dikumpulkan dari yang kaya, dibagikan pada yang miskin, yang membutuhkan dari 8 golongan, ternyata berlebihan, dibawa ke Madinah. Nabi mengatakan kalian ini bukan diutus untuk mengambil pajak, untuk mengambil zakat dari yang kaya, dibagikan pada yang miskin. Mereka mengatakan, ya Rasulullah ini kelebihan setelah kita membagikan dengan cukup. Kalau sekarang, jangankan 8 golongan, fuqara wal masakin tidak tersentuh. Betul nggak? Nah di sini kita lihat bahwa fikih zakat kita ini sudah tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman. Padahal Allah menjelaskan dalam surat Taubah bagaimana ancamannya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apalagi mereka yang memakan uang zakat. Apalagi ulama-ulama yang hanya peduli untuk mengumpulkan harta, tapi tidak peduli terhadap rakyatnya. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 24, ini ancaman untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para hibir Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, war ruhban dan pendeta-pendeta Nasrani, mereka makan dari harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka juga berpaling dari jalan Allah dan menghalang-halangi orang juga dari jalan Allah. Bukan membangun loyalitas kepada Allah,
Tapi mereka mengajak, ulama-ulama ini sebagai Yahudi dulu, mengajak untuk menyerahkan loyalitasnya kepada mereka. Ini dulu pada saat orang-orang yang beriman diingatkan, mereka nggak melakukan. Saat ini yang dilakukan orang Yahudi maupun Nasrani, dilakukan orang-orang Islam. Ulama-ulamanya yang hanya mau bekerja berdakwah kalau ada amplop, ada imbalan, betul nggak? Bahkan mengumpulkan zakat bukan untuk umat, tapi untuk diri mereka. Jadi kebanyakan dari orang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka makan dari harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan mereka yang menimbun emas dan perak. Wa yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak infakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira buat mereka dengan azab yang pedih. Ini sama aja dengan ledekan dari Allah sebagaimana mereka meledek ayat-ayat Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika emas dan perak tersebut dipanaskan dalam api neraka jahanam, kemudian diteriskakan wajah mereka, fatukwa biha jibahum, diteriskakan pada apa? Pada dahi mereka di sini. Kemudian apa? Wa junubuhum, lambung mereka, wa dhuhuruhum, dan punggung mereka. Lalu Allah katakan pada mereka, atau malaikat berkata pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun. Ini yang kalian timbun untuk diri kalian, rasakanlah azab disebabkan karena kalian menimbun. Jadi orang menyimpan emas, perak, atau katakan uang kertas, yang nilainya apa? Yang nilainya kan sama dengan emas, perak. Dialihkan menjadi emas, perak, kemudian dipanaskan, di setrika wajah mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Jadi antum melihat dulu Allah menegur orang-orang Yahudi Nasrani, memberikan peringatan pada orang-orang yang beriman. Sekarang justru kita orang Islam melakukan apa yang mereka lakukan. Banyak ulama sejahtera karena mengumpulkan zakat, tapi rakyatnya hidup susah. Mereka terima uang dalam mengajar, tapi zakat mereka nggak keluarkan. Soalnya zakat hanya wajib buat masyarakat awam. Sama dengan kisah seorang ustadz. Ini kata-kata yang pedas buat kita semua. Dia menganjurkan kepada jamaahnya untuk menginfakkan apa yang mereka paling cintai. Sambil membacakan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaktian dalam arti yang sebenarnya, kedudukan yang mulia dalam kebajikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Akhirnya anaknya dengar. Anaknya tersentuh oleh orang tuanya. Waktu orang tua sedang keluar, datang orang minta-minta. Lalu dia lihat apa yang paling disukai di rumah, ternyata ayam pelung kesayangan orang tuanya. Karena mengamalkan apa yang orang tuanya anjurkan, ayam pelung tadi dikasih buat siapa? Buat yang minta. Begitu bapaknya pulang, bapaknya kelar duduk di rumah, lihat ayam pelungnya kemana. Dia tanya sama istrinya. Istrinya nggak tahu. Waktu ditanya sama anaknya bilang, diberi kabatur, dikasih hadiah buat orang yang minta-minta. Marah si bapak. Kenapa kamu berikan orang lain? Dia bilang, kan bapak bilang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi saya lihat yang paling bapak suka ayam kampung, ayam pelung. Jadi saya hadiahkan buat orang lain. Si bapak bilang, eta mah sanes ka urang. Itu bapak maksud bukan ke bapak kita. Itu kabatur untuk orang lain. Jadi artinya, apa yang disampaikan itu bukan untuk diri mereka, tapi untuk orang lah. Nah, kalau ulamanya tidak mau menginfakkan harta mereka, tapi menerima dari orang lain, ini sama dengan apa yang dilakukan orang Yahudinya maupun Nasraninya. Betul nggak? Jadi kita di sini sebetulnya jauh dari tuntunan Rasul, sahabat, dan keluarganya. Kita ingin sejahtera bukan hanya ulamanya, semua sejahtera. Nah, sekarang sebagai contoh bagaimana kita lihat ya, perilaku dari orang-orang kaya yang tidak menjalankan kewajiban mereka, hanya mau mengeluarkan 2,5%, mau dapat surga yang paling tinggi lagi. Kemudian kalau datang ke majelis mau disambut. Ustadz Otong sebagai contoh seorang dokter, mengajar di PT IKI. Gaji yang diberikan tidak mencukupi. Ada hutang untuk cicilan mobil, ada hutang ini, ada hutang itu untuk pendidikan. Kemudian untuk menutupi kebutuhannya, beliau dagang nasi liwet.
Dagang nasi walaupun masih belum banyak apa. Tapi sebagai contoh bagaimana seorang dokter bisa fokus mengajar tanpa ada beban yang membuatnya. Terjadinya hal ini karena orang-orang yang punya kemampuan tidak mengeluarkan kewajiban mereka. Kalau ulama tidak menjalankan kewajiban mereka berdosa, yang kaya juga tidak menjalankan kewajibannya, saya takut seperti yang Allah gambarkan. Emas perak yang mereka kumpulkan atau yang senilai dengan emas perak dirubah menjadi emas perak, kemudian dibakar, dipanaskan, kemudian disetrikakan pada wajah mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan ingin mengingatkan atau mengajak para jamaah untuk menyerahkan zakatnya ke Rasil atau ke Ustadz Husain, bukan. Saya ingin di setiap wilayah daerah ada Baitul Mal wa Tamwil. Karena zakat sebelum dibawa pindah ke tempat lain harus betul-betul dipergunakan untuk wilayah tersebut. Diambil dari yang kaya, diberikan pada yang miskin. Jadi mereka kumpulkan, kemudian inventarisir berapa jumlah orang yang butuh, ya. Kemudian ini distribusikan. Dan itu bukan setahun sekali, tapi setiap waktu ada dana, ada Baitul Mal, ada yang bekerja. Itu namanya amil. Bukan amil cuma setahun sekali. Nanti mereka melihat apa yang bisa mereka berikan. Harus ada koordinasi antara semua Baitul Mal. Itu kita inginkan begitu. Oleh karena itu ada orang datang menyerahkan sejumlah uang untuk zakat ke saya. Saya bilang, saya nggak bisa terima. Ini zakat fuqara wal masakin karena apa? Karena seharusnya kamu berikan untuk orang-orang fakir miskin dalam lingkungan kamu. Atau menggaji guru yang mengajar. Sedangkan untuk saya seharusnya kalau saya punya kemampuan saya mengeluarkan dan mengajak lingkungan saya untuk membantu lingkungan. Jadi nggak adil dong kalau saya ambil dari satu daerah, ya, mereka penduduknya nggak mampu, nggak mendapatkan, saya bagikan di daerah yang lain. Jadi seharusnya kamu bagi-bagikan untuk wilayah kamu. Jadi saya bukan mengajak para jamaah yang mampu, yang memiliki harta untuk menyerahkan hartanya ke Rasil. Kalau menyumbangkan pada hal-hal yang berkaitan dengan fisabilillah, menunjang perjuangan Rasil, ahlan wa sahlan. Tapi kalau untuk kebutuhan fuqara wal masakin, seharusnya perhatikan lingkungan Anda lebih dulu. Jadi kita menganjurkan dan perlu saya ingatkan bahwa saya sebelum mengajak orang lain, saya menginfakkan harta saya. Bukan hanya 10%, bukan hanya 20%, bahkan terkadang lebih dari 50%. Kalau saya merasa punya kelebihan banyak, saya keluarkan. Itu merupakan kewajiban, bukan riya, tapi kewajiban bahkan lebih daripada itu. Nikmat yang Allah berikan begitu besar, masa kita nggak bersyukur pada Allah Ta'ala? Jadi saya nggak berminat sedikit pun pada harta Anda semuanya. Tapi saya prihatin terhadap orang di sekeliling Anda yang butuh, ya, mereka membutuhkan bantuan. Dan prihatin kalau Anda tidak mengeluarkan zakat Anda akan berhadapan dengan azab yang mengerikan. Zakat dan sholat tidak dipisahkan di antara keduanya. Kalau Anda sholat tidak mengeluarkan zakat, Anda tidak akan selamat. Kalau Anda berzakat tidak sholat, Anda pun tidak akan selamat. Kerjakan dua-duanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti apa? Kajian kita dalam tema utama Ulumul Quran, subtemanya masih melanjutkan pembicaraan zakat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Sama-sama, dan juga Ustaz Otong. Dan semoga ikhwan akhwat bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian kita pada hari ini. Bagi ikhwan akhwat, saya Isalkaf, Neja, dan Anis Mualim di meja operator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.